Kenapa lu berhenti posting, kenapa lu berhenti sharing, kenapa lu nggak lanjutin apa yang lu buat? Dan ternyata fenomena ini kawan-kawan semua nggak terjadi di 1-2 orang aja. Tapi banyak banget yang dia punya kemampuan untuk menulis, dia punya kemampuan untuk membuat video, dia kemampuan untuk sharing hal-hal yang dia memang kuasai. Tapi sayangnya di tengah jalan mereka berhenti. Dan kenapa itu terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW, Break Time with Mr. Catur. Video ini gua buat khusus buat lo yang lagi nulis, pengen sharing, atau yang disebut dengan content creator. Kenapa gua buat video ini? Karena gua baru aja ketemu dengan seorang kawan yang gua tahu dia punya ilmu yang bagus banget. Dia pun semangat dalam sharingkan ilmu-ilmunya melalui media sosial, platform yang dia miliki dari beberapa media sosial yang dia punya. Dan gue menikmati banget channel-channel yang dia bagikan, materi-materi yang dia dibagikan, tapi pada suatu waktu dia berhenti posting. Nah, gue bertanya sama dia, kenapa lu berhenti posting, kenapa lu berhenti sharing, kenapa lu nggak lanjutin apa yang lu buat, video, tulisan, dan sharing-sharing yang menurut gue itu sangat keren banget. Dan ternyata fenomena ini kawan-kawan semua nggak terjadi di 1-2 orang aja. Tapi banyak banget yang dia punya kemampuan untuk menulis, dia punya kemampuan untuk membuat video, dia kemampuan untuk sharing hal-hal yang dia memang kuasai dan pastinya bakal bermanfaat untuk yang menonton, yang membaca. Tapi sayangnya di tengah jalan mereka berhenti. Dan kenapa itu terjadi? Waktu gua tanya satu persatu, ternyata mereka ngerasa nggak ada yang respon apa yang mereka tulis, apa yang mereka posting, atau apa yang mereka sharingkan. Lah, emang gimana kok tahu nggak ada yang respon? Soalnya dikit like-nya, soalnya dikit yang komen, soalnya dikit view-nya atau share-nya. Oh, jadi ini menjadi parameter buat mereka akhirnya berhenti. Nah, gue bilang, sayang banget kalau hal yang baik seperti ini hanya dihentikan oleh sesuatu yang memang sebetulnya ya menurut gua nggak harus jadiin faktor utama. Memang penting sih ada yang nge-like, ada yang nge-share karena biar manfaatnya luas, ada interaksi, biar algoritma media sosial lu juga lebih baik. Tapi kalau kita berhenti di satu titik gara-gara nggak ada yang nge-like atau sedikit yang nge-like, tentu sayang banget. Padahal mungkin di sana ada 1-2 orang yang melihat tulisan lu, melihat video yang lu sharingkan, dan konten-konten yang lu bagikan, dan mereka berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi semangat, bahkan mungkin menjadi solusi dalam kehidupan yang mereka cari selama ini. Coba kita lihat contoh dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita Muslim, kita percaya bahwa salah satu amal yang gak akan terputus itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan, yang dipakai oleh semua yang menikmati ilmu tersebut, dan menjadi amal. Bayangin, lu ngajarin seseorang sedekah, lu ngajarin seseorang senyum atau berbuat baik. Terus akhirnya orang itu melakukan, dia dapat pahala dan lu pun bakal dapat pahala. Jadi rugi banget kalau kita berhenti gara-gara secara parameter di media sosial kita rendah gitu. Like-nya, komennya, atau share-nya nggak terlalu banyak. Nabi Muhammad SAW waktu mendakwahkan Islam, dimulai dari yang kecil aja, dan bahkan responnya bukan di like, tapi dilempari batu. Kita pasti ingat dong kisah di Taif, bagaimana beliau saat ingin berdakwah di daerah Taif, malah dihina, dicaci, dilempar batu, bahkan mohon maaf, dilempar kotoran. Tapi apakah beliau berhenti? Kalau beliau berhenti waktu itu, maka Islam tidak akan pernah tiba sampai ke kita hingga hari ini. Dan tentunya kita nggak bisa menikmati keindahan Islam dalam kehidupan kita. Nah, Nabi Muhammad SAW aja ngajarin kita untuk terus melakukan hal yang baik selama itu memang memberi manfaat untuk yang lain. Dan hati kita tahu kok mana yang bisa ngasih manfaat dan mana yang enggak. Dan gue pun mencoba seperti hal itu. Kalau itu adalah hal yang baik, hal yang positif, hal yang memang dapat membuat orang mendapatkan manfaatnya, dan siapa tahu malah jadi wasilah kebaikan dan juga perubahan bagi orang tersebut, maka jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Lanjutin. Tulis, bikin video, sharing konten, atau apapun yang lo bisa bagikan di media sosial lo. Karena dakwah sekarang bukan hanya sekedar melalui media yang one to one atau satu persatu atau dari orang ke orang secara offline.
Tapi luasnya wilayah dakwah itu juga bisa melalui dari media sosial. Nah, kalau buat lu yang nonton ini, buat lu yang sedang nonton video ini, gue semangatin lu, jangan pernah menyerah, karena kita nggak akan tahu di mana titik Allah akan ngasih reward atas ikhtiar kebaikan yang lu sebarkan melalui konten-konten lu, melalui tulisan-tulisan lu, melalui video-video lu. Jadi, kalau kita yakin melakukannya karena Allah, maka kita jangan pernah berhenti karena manusia. Karena kita nggak pernah tahu kan, dari mana hidayah itu bisa datang, dari mana pencerahan itu bisa tiba. Mungkin dari tulisan lu, mungkin dari video yang lu buat, mungkin dari konten yang lu bagikan. Dan itu bermanfaat buat orang yang lihatnya. Jadi, lanjutin ikhtiar lu, jangan pernah berhenti. Ikhtiar sederhana yang lu lakukan secara konsisten, gue yakin akan ngasih manfaat buat lu pribadi dan juga orang-orang yang melihatnya. Gue Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.